Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap-nya sedikit ada kenaikan teman-teman, 0,05% ya. Terakhir kita bahas di area 1,25 triliun. Kali ini berada di area 1,26 triliun. Ada persentase kenaikan sekitar 10 miliar dolar ya teman-teman ya. Dan menariknya untuk Bitcoin dominance ini turun ya menjadi 52,9%. Ada persentase penurunan 0,1%an teman-teman. Untuk value index ketakutan dan ketamakan masih stabil ya di area 71. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin sudah mulai recover kembali, saat ini berada di area 34 ribuan. Kalau kita lihat untuk altcoin belum mengikuti ya teman-teman, karena memang persentase kenaikan daripada Bitcoin masih 0,0 sekian persen. Maka dari itu untuk altcoin juga belum terlihat untuk mengikuti arus daripada keadaan Bitcoin ya. Semoga saja Bitcoin sih kembali lagi di level 35.000 ke atas ya. Kalau Bitcoin sampai bisa ke 35.000 ke atas ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, altcoin juga akan mengikuti dampaknya. Nah, kali ini ada beberapa informasi yang cukup menarik teman-teman ya. Nah, jadi dikutip dari Wellsart teman-teman, di mana di sini dari Wellsart ya, bahwasanya ada sekitar 2000 Bitcoin, sekitar 67,7 juta US dollar ditransfer dari Coinbase ke dompet yang tidak dikenal. Nah, kalau ada dari platform dikeluarkan dari bursa teman-teman ya, ini berarti akan ada pertanda bahwasanya penahanan dalam jangka mungkin waktu jangka panjang gitu. Mantap jiwa ya. Nah, ini juga menarik teman-teman, di mana ada sekitar 58,8 juta US dollar teman-teman ini ditransfer ke ke Binance ya, ke dalam bursa Binance. Nah, jadi dari wallet tidak dikenal atau cloud wallet lah, wallet pribadi dikirim ke Binance. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada dua opsi ya, mungkin mau ditarik atau di withdraw ya kan, dimasukkan ke dalam rekeningnya, atau ini adalah suatu pertanda persiapan untuk melakukan pembelian suatu aset dengan jumlah yang cukup besar. Mantap jiwa ya. Nah, di sini pun sama saja teman-teman, ada sekitar 104,3 juta US dollar ini juga dikirim ke Binance teman-teman ya. Jadi dari cloud wallet dikirim ke Binance. Nah, kalau menurut saya pribadi ini adalah persiapan dari para cukong bandar untuk melakukan belanja koin gitu teman-teman, karena pengiriman dari cloud wallet dikirim ke Binance ya. Kalau saya pribadi sih 90% mengarah ke pembelanjaan koin ya, entah mau beli Bitcoin atau altcoin gitu teman-teman. Mungkin persiapan menjelang halving daripada Bitcoin atau persiapan daripada akhir tahun ini gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, di sini menariknya datang dari Ripple XRP ya teman-teman, di mana kalau kita lihat wawancara ini dari Maret 2018. Oke. Jadi dari 2018 teman-teman, sebelum XRP ini terkena kasus dengan SEC ya kan. Nah, jadi harga penutupan rata-rata daripada Bitcoin pada bulan Maret 2018 adalah sekitar 9.040 US dollar. Nah, jadi Brand Garlinghouse berbicara tentang 9.000 plus per XRP. Akankah XRP ini mencapai di area 9.000 ya? Kita aminkan saja teman-teman. Kalau memang benar-benar XRP bisa mencapai di 9.000 US dollar, maka kalian yang punya 5 XRP, 10 XRP ini pun sudah menjadi jutawan teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, ini dari Clearing House sejak 2018. Kita aminkan saja teman-teman sebagai army daripada XRP. Nah, jadi di tengah kabar-kabar baik teman-teman ya, di sini ada sedikit kabar yang dimana SEC itu meminta Ripple denda ya. Jadi SEC meminta denda terhadap Ripple sebesar 770 juta US dollar dalam penyelesaian akhir gugatan XRP. Wow, dendanya nggak main-main ya. SEC telah menjatuhkan denda 770 juta kepada Ripple atas tuduhan terkait penjualan XRP yang dikaitkan dengan sekuritas ya. Keterlibatan historis Ripple dan klarifikasi federal XRP sebelumnya mungkin memainkan peran penting dalam hasil gugatan tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman ya,
Peraturan multi juta dolar SEC dengan Ripple. Nah, ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC menuntut 770 juta US dollar dalam dari Ripple Labs atas penjualan XRP institusional perusahaan. Komunitas kripto menjadi gempar. Ini bukan hanya klaim bahwa XRP adalah sebuah keamanan, tetapi juga tuntutan hukum moneter yang signifikan yang segera dibagikan oleh John Dayton, pengacara hukum pemegang XRP di Crypto Law TV. Nah, saya telah merangkum fakta terpenting dalam tweet singkat ini. Nah, jadi ini ya, Colin Browns dari Colin Browns XRP, SEC meminta denda sekitar 770 juta US dollar terhadap XRP. Nah, jadi seperti yang mungkin diingat banyak orang, ini bukan pertama kalinya sifat XRP mendapat sorotan. Pada tahun 2013, tokoh kunci Ripple Chris Large secara aktif terlibat dengan beberapa badan federal termasuk SEC dan Departemen Keuangan menjelaskan fungsi XRP dalam memecahkan masalah perbankan. Khususnya setahun kemudian kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat menyebut XRP sebagai mata uang virtual dalam sistem pembayaran Ripple yang terdesentralisasi. Nah, elit keuangan Amerika Serikat bahkan mengakui status XRP pada tahun 2019 mengategorikan bersamaan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin sebagai mata uang virtual yang sedang berkembang. Ya, jadi kok kenapa sekarang ini berbanding terbalik dengan pernyataan-pernyataan dulu gitu kan? Nah, jadi di sini menavigasikan labirin hukum. John Dayton, seorang pengacara yang pro XRP, memberikan wawasan lebih jauh tentang kompleksitas seputar gugatan ini. Dia menyebutkan SEC kesal dan malu serta menginginkan barang senilai 770 juta US dollar. Menekankan sikap agresif SEC, negosiasi sedang berjalan lancar dengan Ripple bertekad untuk mengurangi angka 770 juta US dollar itu. Secara paralel, Dayton mengingatkan kembali kasus SEC Elberry di mana terdapat pengurangan hukuman yang substansial presiden sejarah seperti itu, memberikan harapan bagi Ripple dan pendukungnya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, ini adalah dari John Dayton teman-teman ya, tentang Library.com ini teman-teman, kalian bisa lihat-lihat di sini ya. Nah, jadi namun peristiwa yang akan datang mungkin bisa menjadi penentu keadaan dijadwalkan pada 17 Januari 2024. Ada argumen lisan Coinbase vs SEC. Dayton berspekulasi bahwa hasil Coinbase mungkin berdampak langsung pada nasib Ripple. Kemenangan Coinbase dapat mendorong SEC untuk condong ke arah penyelesaian, sementara kerugian dapat meredupkan prospek tersebut. Nah, jadi kayaknya SEC ini keras kepala ya teman-teman ya. Nah, kekuatan harga XRP, meskipun SEC sedang mengalami kegagalan, harga XRP tetap menjadi aspek yang menarik. Baru-baru ini XRP menunjukkan rebound yang mengesankan pada saat berita dimuat. Harga XRP itu di range harga 55, mencerminkan kenaikan sekitar 6,21% selama 7 hari terakhir. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, ini pandangan saya loh ya, mungkin SEC ini meminta denda sebanyak ini. Ketika denda tersebut dikasih, oke lah, clear, nggak ada masalah lagi dengan antara Ripple, XRP, dan SEC, alias udah ditutup nih kasus kayak gitu. Tapi ya teman-teman, tapi di sini kan pihak Ripple Labs menolak dengan tuntutan denda sebanyak ini ya kan. Nah, karena apa? Dulu mendapatkan bisa dikatakan pengakuan dari presiden dulu bahwasanya Ripple, Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum ini adalah aset virtual yang sedang berkembang, yang sepenuhnya terdesentralisasi. Nah, dulu kan sempat seperti itu. Maka dari itu, ketika Ripple Labs ini bisa memenangkan kasus ini teman-teman, dan pure nggak ada urusan lagi dengan SEC, udah terlepas dari itu semua, nggak ada tuntutan bla 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 tentang SEC terhadap Ripple Labs, tidak menutup kemungkinan mungkin secara tidak kita sadari harga XRP bisa melambung gila-gilaan nantinya teman-teman. Tapi ketika kasus ini dimenangkan oleh SEC teman-teman, maka drama masih akan terus berlanjut. Mungkin akan terjadi yang namanya penurunan harga terhadap XRP
XRP, cuman dari Ripple sendiri teman-teman masih bisa untuk melakukan banding kembali ketika memang kasus ini dimenangkan oleh SEC. Tapi kalau menurut saya ya, kemungkinan besar nih 99% kasus ini bakal dimenangkan oleh Ripple. Kenapa? Karena 3 kali berturut-turut Ripple udah mengantongi kemenangan atas SEC. Teman-teman, ini sudah menjadi tanda-tanda yang positif. Nah, jadi buat teman-teman semua pemegang XRP tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.